Benarkah ketika kita selesai puasa, kita selesai dengan segala sesuatu hal? Karena kan kadang orang ada yang kesurupan ya setelah selesai puasa itu. Selesai, wah sholatnya jadi biasa lagi, ngaji Qur'annya ditinggali, dan lain sebagainya. Nah, ini perspektif dalam belajar pun kalau kita lihat, sebenarnya banyak orang yang seperti itu ketika sudah belajar. Selesai tamat SD, wah udah aku SD selesai. Tidak berpikir bahwa pelajaran SD itu harus diulang, bahwa harus terus dipahami. Selesai kuliah, apalagi, wah udah selesai kuliah, buku itu kayaknya dijual ke tukang loak. Ini ibaratnya kita setelah Idul Fitri, setelah puasa, itu kita melupakan hal-hal yang di dalam puasa, akhirnya melakukan hal-hal yang terjerumus kepada yang tidak baik. Jadi ingat, akhir itu ternyata bukan akhir. Karena setelah puasa, benarkah kita disuruh berhenti untuk berbuat baik? Tidak. Setelah puasa, benarkah kita disuruh berhenti untuk belajar? Tidak. Setelah puasa, benarkah kita disuruh berhenti untuk baca Al-Quran? Tidak. Jadi setelah selesai satu step pembelajaran, itu kita tidak lantas berhenti di sana. Tapi harus diamalkan, harus dipraktekkan. Setelah selesai puasa, bukan berarti kita selesai dengan puasanya. Masih ada puasa Syawal 6 hari. Setelah selesai puasa, bukan berarti kita berhenti salat berjamaahnya. Malah harus makin rajin berjamaah. Setelah selesai puasa, bukan berarti kita berhenti tadarusnya. Malah harus makin rajin dengan tadarusnya. Karena kita menganggap Idul Fitri ini sebagai ending, akhirnya kesininya itu jadi si mentalnya itu turun gitu dong. Maka kalau kita mau menggunakan perspektif ta'limul muta'alim, justru di bulan puasa kalau kita anggap sebagai latihan, di bulan sekarang Syawal itu harusnya lebih dahsyat. Nah kan kadang ini dia gitu ya, di kita ini aneh gitu ya. Menganggap bulan puasa bulan latihan, tapi setelah latihan iraha main gitu kan. Orang latihan aja kapan bermainnya gitu. Nah, puasa oke training, oke pasti berat pasti. Tapi kan dengan berat itu justru kita ketika latihan berat, maka ketika sudah mempraktekkan harusnya jauh lebih ringan. Ya kan, bulan sekarang di bulan puasa kita bisa ngaji sehari 2 kali, sehari 3 kali. Nah harusnya di bulan setelah Ramadan itu bukan 3 kali lagi, harusnya sampai 5 kali karena sudah latihan dulu. Ya. Jadi Idul Fitri itu bukan berhenti, bukan akhir dari puasa, tapi itu adalah mulai bagaimana hasil dari puasa itu kita harusnya praktekkan dan aplikasikan jauh lebih daripada di bulan puasa. Ya. Jadi Idul Fitri ini harusnya momen di mana kita makin menyusun. Bulan puasa, gue ini kegiatannya ngaji 3 kali nih sehari. Ya kan? Bulan puasa 3 hari loh gue ngaji kali. Oh berarti bulan Syawal harus lebih. Harus lebih. Kenapa? Karena kita sudah melatih diri dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi Idul Fitri kalau dalam perspektif ta'limul muta'alim itu harusnya hari raya yang meningkatkan amal ibadah kita setelah bulan puasa. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang pembelajar, maka sebenarnya tidak pernah ada endingnya dalam hidup kita. Tidak pernah ada titik yang benar-benar ini selesai. Gitu. Tapi semuanya adalah tangga untuk makin naik, makin naik, makin naik. Maka sebenarnya ketika kita mau memahami ini dengan baik, puasa itu dengan baik, harusnya ketika selesai puasa itu kita makin naik loh. Bukan makin turun. Nah kan kalau di kurvanya itu gini ya. Kalau mau puasa, udah puasa, begitu Idul Fitri tuing gitu kan. Benar nggak? Rasa gitu nggak? Harusnya makin naik. Kenapa? Loh, berarti ini kan bukan ending, tapi ini tangga untuk jauh lebih baik. Maka disinilah kita harus benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan itu untuk berlatih. Untuk berlatih. Sehingga masuk di Syawal, dimasuk di Idul Fitri itu kita malah makin menjadi, makin benar-benar melakukan perbuatan yang lebih banyak daripada dari bulan Ramadan. Kita memaknai bulan Ramadan dengan kesungguhan, lalu masuk ke Syawal kita jauh lebih baik, itulah yang dikatakan kemenangan. Justru kekalahan kalau kita di bulan Ramadan begitu dahsyat, tapi begitu masuk ke Syawal menudun, turun, ya, turun. Makanya harus masuk Syawal itu pun, maka kayak gini kan hari raya kemenangan, berarti harusnya dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, energi yang lebih kuat, dan kebahagiaan yang jauh lebih luar biasa. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh mellow kan? Tidak boleh mellow dengan apa? Dengan ditinggalnya, boleh. Sama kayak gini loh, kayak tadi, kita boleh lapar, boleh, tapi kan kita konsentrasi untuk belajar. Kita boleh mellow dengan ditinggalkan Ramadan, boleh, tapi kita akan menghadapi Syawal yang harus kita sikapi dengan jauh lebih baik. Ya kan? Jadi,
Bukan masalah melonya, melo, kita ditinggal Ramadan harus melo, harus. Tapi ingat bahwa ke depan ada hari yang harus kita hadapi dengan jauh lebih baik, dengan jauh semangat yang lebih luar biasa, maka kita akan menjadikan hari tersebut adalah hari kemenangan. Lihat, dikatakan hari kemenangan itu Syawal. Kalau hari kemenangan berarti di saat kita ada pada titik puncak, titik yang benar-benar tinggi. Maka ketika kita masuk Syawal, harusnya apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa diaplikasikan di Syawal dengan kemampuan yang terbaik, maka kita akan menang. Ini itu ibarat begini, kita membuka lembaran baru pasti suci, gitu aja lah simpelnya. Kan kalau kita membuka buku lembaran baru pasti suci. Nah, kita menulisnya seperti apa? Kan kalau di Ramadan itu begitu penuh tulisannya, nah, jangan sampai si suci ini benar-benar suci terus suci nggak ada tulisannya, gitu aja deh simpelnya ya. Orang yang beruntung ini hari sekarang itu jauh lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah hari sekarang sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka, orang yang hari sekarang lebih jelek daripada hari kemarin. Jadi bayangkan kalau kita masuk Idul Fitri malah jauh, malah jatuh pemahamannya, malah berkurang ibadahnya, apakah kita termasuk kepada golongan yang mana? Itu celaka dong. Jadi bukan Idul Fitri, bukan mendapatkan kesucian, tapi kita malah mendapatkan kecelakaan karena sabda Nabi mengatakan bahwa harusnya hari besoknya jauh lebih baik. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami tentang perspektif puasa dan Ramadan dengan melihat dari sisi ta'limul muta'alim bahwa ternyata semuanya adalah sarana untuk supaya kita jauh lebih baik. Sarana supaya kita benar-benar jauh bisa lebih mengamalkan segala sesuatu dengan lebih baik di masa yang akan datang. Maka wajar kalau ulama-ulama dulu itu menganggap puasa itu bulan untuk peningkatan amal ibadah, bukan hanya di bulan Ramadannya saja, tapi peningkatan ibadah. Kalau ibaratkan ini bengkelnya untuk tune up, nah berarti kalau sudah di tune up harusnya mobilnya lebih keren, majunya lebih bagus, majunya lebih kencang. Maka begitu setelah selesai tune up harusnya lebih jus gitu ya, harus lebih semangat. Nah, yang ingin saya sampaikan di hari terakhir di bulan Ramadan ini, ya kita hari terakhir di bulan Ramadan, tapi begitu masuk Syawal, harusnya kita punya kemampuan yang lebih untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan.